Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar bersama. Yang hari ini kita sampai pada sebab jual beli dalam Islam, yaitu salam dan al-hajru. Nah, kita akan membahas ini dan kita pelajari bersama-sama. Sesuai dengan yang kemarin yang sudah kita bahas, bahwa kompetensi dasar dari yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis ketentuan tentang jual beli, khiyar, salam, dan juga hajar. Nah, kita akan menuju ke sini, ini langsung saja. Nah, kita akan menuju ke jual beli salam. Apa sih jual beli salam itu? Nah, ada dalil yang mendasari tentang legalitas akad salam ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian ditambah lagi diperkuat dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anan Nabi qala man aslafa fal yuslif fi kailim ma'lumin wa aslim ma'lumin wa ajalim ma'lum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa melakukan transaksi salam, maka melakukannya dengan takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui. Nah, dari dalil-dalil yang ada ini dari Al-Qur'an dan juga ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kita akan menuju ke definisi dari salam sendiri. Nah, secara bahasa salam itu artinya adalah segera. Sedangkan secara istilah salam adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada dasarnya, akad salam ini merupakan pengecualian dari transaksi jual beli komoditi abstrak atau bisa disebut bai' makdum yang dilarang oleh syariat. Namun, transaksi ini dilegalkan karena menjadi transaksi yang sangat dibutuhkan. Kalau hari ini banyak sekali transaksi-transaksi model kayak begini. Kalau misalnya kita lihat bersama, nah, kan ada beberapa aplikasi jual beli online kan ya, tidak perlu saya sebutkan semuanya. Nah, di transaksi jual beli online ini banyak sekali model jual beli salam ini. Jadi ada yang kadang mungkin ada yang COD, jadi bayarnya belakangan, tapi rata-rata biasanya bayar di depan, kemudian, mereka akan dikirimi barang di kemudian hari. Nah, ini yang menjadi poin jual beli salamnya tadi. Nah, contoh akadnya ini kayak gini. Pembelian tiket pesawat adalah contoh keseharian yang kita bertransaksi dengan akad salam, yang sering kita lakukan ya. Tiket pesawat, tiket kereta api, ini biasanya ada yang dibeli sebelum keberangkatan. Nah, sebenarnya dalam transaksi pembelian tiket pesawat, yang kita beli adalah jasa yang dibayar tunai pada saat akad atas jadwal penerbangan yang berisikan maskapai penerbangan dengan nomor penerbangannya, waktu, dan juga tempat keberangkatan, serta waktu dan tempat tujuan, dan juga harga yang mengikat. Tetapi kan kita belum berangkat. Nah, kita dapat struk pembayarannya itu, lalu kita nanti akan kalau misalnya kita sudah mau naik pesawat itu, kita akan print, tiketnya, nanti kita akan bisa melaksanakan. Nah, itu kan tidak dilaksanakan, tidak diterima pada saat itu juga. Nah, ini adalah contoh akad salam yang keseharian kita ada yang, yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya, kayak yang tadi saya sampaikan, jual beli online kayak begitu. Kemudian struktur akad salam. Nah, struktur akad salam ini terdiri dari 4 rukun, yakni akidain, muslim dan muslam alaih, Ra'is al-Ma'al, Muslam Fih, dan juga sigohnya. Nah, kita akan menuju yang pertama. Jadi, kita ini membincang tentang rukunnya salam.
Rukunnya salam ini ada 4 poin ini tadi ya. Kita akan membincang dari rukun yang pertama. Rukun yang pertama ini adalah akidain. Dalam akad salam meliputi muslim dan muslam alaih. Muslim itu adalah pihak yang berperan sebagai pemesan atau pembeli, sedangkan muslam alaih adalah pihak yang berperan sebagai penyedia barang atau pesan atau penjual tadi ya. Secara umum, syarat-syarat akidain dalam akad salam sama dengan syarat-syarat dalam jual beli. Ya, kalau bisa misalnya di sini paling enak mengatakan ada penjual dan juga ada pembeli begitulah. Tapi yang jelas mereka tidak bertemu pada saat itu dalam majelis itu kayak gitu. Tapi syarat-syaratnya juga harus sama atau bisa dikatakan sama dengan transaksi jual beli kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah Ra's al-mal adalah harga muslam fih. Harga yang tertulis di sana ya. Jadi harga muslam fih yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim atau pembeli tadi. Jadi syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah maklum. Sebagaimana dalam transaksi jual beli, maklum bisa dengan melihat secara langsung atau dengan penyebutan kriteria barang seperti sifat, jenis, dan juga kadarnya. Kalau misalnya kita jual beli online kan kita harus spesifikasi barangnya kan harus jelas. Barangnya warnanya apa, terbuat dari apa, ukurannya berapa. Nah, ini harus jelas sekali. Kemudian yang kedua adalah qabd, yakni Ra's al-mal harus diserah terimakan di majelis akad sebelum masa khiyar majelis berakhir. Nah, ini kemarin kita sudah membincang tentang khiyar majelis itu. Yang ketiga adalah hulul. Selain Ra's al-mal harus diserah terimakan di majelis akad. Serah terima juga harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit. Ya, akadnya di awal tadi kayak apa gitu, ya yang itu yang harus dilaksanakan gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah rukun yang ketiga adalah muslam fih. Muslam fih ini apa? Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggung jawab pihak muslam alaih. Syarat-syaratnya muslam fih, ini kalau misalnya dibilang, yo yang mau beli apa ya itulah. Gitu. Nah, syaratnya muslam fih ini ada 4. Yang pertama, muslam fih harus berupa barang yang bisa dispesifikasi melalui kriterianya. Jangan misalnya jualan tuyul dengan spesifikasi yang kian-kian ya. Orang nggak bisa semuanya bisa melihat begitu kan. Jadi ini nggak bisa dispesifikasikan gitu. Jadi barang yang dispesifikasikan ini ya barang yang tidak bisa barang yang tidak bisa dispesifikasi melalui kriterianya seperti barang yang dimasak dengan api hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, menurut madhab Syafi'i tidak dibolehkan dijadikan sebagai muslam fih, sedangkan menurut Imam Malik, madhab Hambali pun juga diperbolehkan. Yang kedua, muslam fih harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya. Sedangkan yang ketiga, muslam fih harus berstatus hutang dan tanggungan atau zimmah, sehingga tidak sah apabila berupa barang yang ditentukan. Ya, jadi kan muslam fih barangnya tadi menjadi tanggungannya muslam alaih. Jadi ya harus bisa ditentukan, harus bisa dispesifikasi kayak jelas tadi. Kalau misalnya barang yang ditentukan A, B, C dan sebagainya itu ya rada-rada kesulitan ya di sini. Nah, kemudian yang keempat adalah muslam fih harus berupa barang yang tidak langka adanya. Kayak jualan barang-barang yang langka. Atau mungkin di pasaran sudah mulai tidak ada. Ini yang menjadi permasalahan. Misalnya orang berhenti produksi gula, terus kemudian kita jualan gula dengan cara salam ini tadi. Ini yang menjadi permasalahan karena mungkin bisa jadi ini nanti harganya akan berubah sewaktu-waktu kayak gitu. Kemudian kita akan menuju ke selanjutnya tentang al-hajru. Al-hajru berasal dari kata al-hajar, hujronan atau hajaro. Kemudian secara bahasa yaitu terlarang, tercegah atau terhalang. Al-hajru sendiri adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lainnya pada seseorang yang bermasalah.
Sedangkan menurut istilah syara, al-hajru sendiri adalah tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Dasar hukumnya al-hajru sendiri adalah, kita mulai di sini, dasar hukum al-hajrunya eh, sudah tertera dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Yang artinya, maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Dalil al-hajru yang berikutnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 5 yang artinya langsung ya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, selanjutnya ditinjau dari kita menuju ke pembagian al-hajru ya. Pembagian al-hajru ini sebelum itu Ibnu Katsir berkata tentang ayat-ayat yang disampaikan di atas tadi, di sebelumnya tadi. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melalui tasarruf atau penggunaan harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Kemudian pembagian al-hajru ditinjau dari sisi fungsinya, al-hajru dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya. Mahjur alaih, seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Kalau secara logika kita ambil bahwa mereka belum mampu menggunakan hartanya secara sempurna. Apalagi anak kecil masih bingung, dijumlahkan sekian-sekian, sekarang kan masih bingung juga. Apalagi orang gila. Mereka juga paling nggak begitu banyak ngurus tentang hartanya. Nggak tahu kalau kalau kasusnya gilanya karena harta juga nggak tahu ya. Terus kemudian orang yang kurang akalnya. Kemudian yang kedua, al-hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti al-hajru pada orang yang pailit, orang yang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan. Ini karena memang kondisinya kalau misalnya dia terus ditaruh hartanya di orang itu, kalau misalnya orang pailit kan terus akan nambah dia pilotnya lagi atau mungkin nambah permasalahan baru. Orang yang sakit parah jelasnya juga tidak akan mungkin karena memang tidak bisa kemana-mana. Budak apalagi ini ya tidak punya kuasa. Kemudian orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam karena memang ini urusannya kita membincang tentang Islam ya. Dan kemudian adalah orang yang menggadaikan. Nah, tujuannya al-hajru apa? Ada beberapa tujuan mahjur atau yang sering dikenal dengan sebutan al-hajru diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-hajru atau mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah, orang ini dilarang mengeluarkan harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang. Semakin tambah mana nanti. Yang kedua, orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. Yang ketiga, orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta-harta yang dirungguhkan. Kemudian murtad atau orang yang keluar dari Islam dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Nah, tujuan selanjutnya, al-hajru dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri. Seperti anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta. Yang kedua, orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri. Yang ketiga, pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum ia sadar. Hal ini juga menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaannya. Nah, pembagian mahjur. Kita akan menuju ke pembagian mahjur ini ya. Orang yang dicegah menggunakan hartanya menurut ini yang kita pelajari ini terbagi menjadi 9 golongan. Yang pertama, anak kecil atau sobi.
Ia meskipun sudah tamyiz tidak sah melakukan transaksi jual beli, bersedekah, memberikan harta pada orang lain karena ucapannya tidak muktabar. Ia juga tidak bisa menjadi wali nikah atau melakukan akad nikah sendiri meskipun atas persetujuan wali. Jadi kalau anak kecil hitungannya masih apa ya, masih TK, masih belum balik lah bahasanya. Maka dia kalau misalnya hitung-hitungan terhadap pembelanjaan harta ini kan juga akan orang-orang kan juga mempertanyakan, "Ini bener nggak sih yang membelanjakan ini?" dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya bersedekah, kenapa di anak kecil ini bersedekah, tidak sah melakukan ini bukan berarti bersedekah artinya dalam skala kecil ya, kalau misalnya kan anak-anak biasanya kan diajari, ayo bersedekah," biasanya kan itu kita memberikan harta, ini proses pembelajaran. Tapi nanti pada pada dia sudah dewasa, maka dia sudah mampu untuk, bersedekah dengan kemauan sendiri begitu. Yang kedua, ini adalah orang gila atau majnun. Ia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, bersedekah, menjadi wali, ibadahnya tidak sah, begitu juga melakukan akad nikah meskipun atas persetujuan wali karena ucapan dan perwaliannya tidak muktabar. Namun ia diperkenankan memiliki kayu bakar dan hewan buruan yang diperolehnya. Yang ketiga, ini adalah orang yang kurang akalnya. Nah, safih atau orang yang kurang akalnya ini adalah orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa kemanfaatan sedikit pun yang kembali pada dirinya. Jadi kemanfaatannya nggak kembali pada dirinya, baik kemanfaatan dunia dan ukhrawi ini nggak ada. Ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya baik dalam rangka jual beli atau yang lain. Ibadahnya sah, begitu juga menunaikan zakatnya. Yang keempat adalah orang yang pailit atau muflis. Orang yang pailit ini adalah orang yang banyak terlilit hutang dan hartanya ini tidak cukup untuk melunasinya. Ia tidak boleh menggunakan sisa hartanya tadi demi menjaga hak-hak dari orang-orang yang telah menghutanginya. Nah, larangan ini baru bisa berlaku setelah ada putusan hakim. Ya, muflis ini sah melakukan transaksi jual beli bila dilakukan secara tempo. Ia juga boleh melakukan pernikahan dengan mahar yang ditempokan kayak gitu. Terus kemudian yang kelima adalah orang yang sakit parah. Nah, orang yang sakit parah dan orang yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini seperti penumpang perahu saat diterpa angin yang sangat kencang atau diterpa ombak yang dahsyat, itu tidak boleh menggunakan hartanya untuk sedekah, hibah, wasiat bila telah melebihi dari sepertiga. Nah, hal ini disyariatkan untuk kepentingan ahli waris. Nah, larangan ini tidak membutuhkan adanya putusan dari hakim. Nah, bila penggunaannya telah melebihi sepertiga hartanya, maka kelebihannya tadi tergantung pada sikap ahli waris setelah ia meninggal. Bila ahli waris rela, maka sedekah, hibah, dan wasiatnya sah-sah saja. Yang selanjutnya adalah budak yang tidak mendapatkan izin berdagang dari tuannya. Nah, ini ya budak kan memang nggak bisa ya. Kemudian, ia ini tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin karena itu transaksi jual beli yang dilakukannya ya tidak sah. Apabila barang yang telah ia beli menjadi rusak, maka barang itu menjadi tanggungannya dalam arti ia dapat dituntut untuk melunasinya setelah merdeka. Yang selanjutnya ini adalah orang yang menggadaikan. Nah, orang yang menggadaikan ini tidak boleh menjual barang yang telah dijadikan jaminan tanpa seizin orang yang menerima gadai. Hajar dalam hal ini tidak butuh putusan dari qadhi. Yang selanjutnya adalah orang murtad. Orang murtad ini ia tidak boleh melakukan transaksi saat murtad. Hal ini disyariatkan untuk menjaga haknya kaum muslimin. Ingat bila ia mati hartanya menjadi harta fa'i. Larangan tersebut menjadi tidak berlaku bila ia telah kembali masuk Islam. Yang selanjutnya adalah wanita yang bersuami. Seorang wanita yang mempunyai suami berada di bawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya maupun harta bendanya. Oleh karena itu, wanita tidak berkuasa dan berwenang atas hartanya kecuali harta yang dikhususkan untuk dirinya. Nah, demikian tadi pembagiannya. Kita akan menuju ke hikmahnya al-hajru. Nah, kalau misalnya membincang tentang hikmahnya al-hajru ini ya, kita ngobrol saja, kita mulai saja begini. Ya, apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim,
tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan ini diberlakukan syara untuk menunjukkan bahwa syara itu benar-benar memperdulikan orang-orang yang seperti itu tadi, yang tadi saya sebutkan di atas tadi ya. Terutama soal muamalah, soal syara menginginkan agar memang kondisi orang yang punya harta ini, kalau memang dia kondisinya hajir ini tadi, maka dia tidak dirugikan oleh orang lain gitu. Ataupun merugikan orang lain juga. Nah, dengan demikian apabila anak kecil, orang gila, dan juga boros distatuskan mahjur alaih, maka hal itu semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang bersangkutan tersebut. Ya kenapa? Agar segala kegiatan muamalah yang mereka lakukan tidak sampai ditipu oleh orang lain. Nah, demikian juga halnya orang yang jatuh pailit dan juga orang yang sakit berat tidak dibenarkan bertindak secara hukum dan bersifat pemindahan hak milik agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya. Khusus bagi orang yang sakit keras dikhawatirkan bahwa pemindahan hak kepada orang lain akan merugikan ahli waris. Sedangkan masa depan anak cucunya harus diperhatikan. Ini sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, di sini dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu ya hendaklah bahwa kita harus bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, sini tadi sudah materi jual belinya. Nah, ada satu ini ya poin penting yang harus benar-benar digarisbawahi. At-tajirus saduku yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan para pecinta kebenaran dan orang-orang yang mati syahid. Jadi yang harus kita pegang. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.